saya akan memberikan pertanyaan kepada beberapa dari kalian ya. Oke, saya sudah bikin bahan tayangnya. Oke, saya sudah bikin bahan tayang. Nanti akan kita bahas di setelah pertemuan kedua. Pertemuan sekarang saya akan membahas tentang pilihan ganda. Pilihan ganda ada di tahun 2017 dan 2017 dan 2018 ya. Oke. 2017 dan 2000. Oke, ada soal tahun 2017 seperti ini. 2017 ya, 2017 seperti ini. Oke, saya ingin yang menjawab. Coba ada 3 pertanyaan ini. Ada 3 pertanyaan. Ada pertanyaan 11 sampai 13 ya. Oke, saya ingin yang jawab pertanyaan Oke, Ashar Mauli, coba dijawab pertanyaan yang ini. Pertanyaan 11 sampai 13, coba di 11 apa jawabnya? Nomor 11 Ashar Mauli, nomor 10. Nomor 11, nomor 11. Nomor 11 ini pertanyaan ini yang ada di sini. Oh, baik, Pak. Ya, atau jangan ini, jangan nanti. Ini aja deh. Oh. Itu nomor 1 sampai nomor 1 sampai nomor 1 jawabannya apa tuh nomor 1? Tahun 2017 ini. Saya coba nomor 1. Yang B, Pak. B. Iya. Ya, apa itu? Diagonal, konglomerasi dan horizontal. Vertikal, horizontal, Dan konglomerasi. Oke. So nomor 2. D, Pak. D, meningkatkan biaya operasi. Ya, paling tujuannya efisien ya. Oke, ini aja tadi 11 nih. Oke. Coba jawab ini pertanyaannya. 11, nomor 11 tadi ya. Oh. Allah, biar X. X. Apa? 11A. Oke. Kenapa 11A? Kenapa 11A? Karena kalau excess itu kan dia selisih cost yang dibayarkan dengan net asset. Net assetnya 500 juta. Terus cost yang dibayarkan juga 500 juta, Pak.
bisa telepon nanti jam 10 aja, saya masih ada kerjaan. Jam 11 bisa, jam 11 aja. Ya, jam 11 ya. Saya masih kerjain ya. Ya. Gimana? Oke, sekarang jawabannya A tadi ya. Oke, sekarang yang menjawab saya minta tadi Ashar, sekarang saya minta Afifah, ada nggak Afifah? Afifah ada nggak Afifah? Afifah ada nggak? Saya ini jawab Afifah yang jawab. Ada nggak Afifah di sini? Hadir nggak? Iya, Pak. Oke, coba kamu jawab pertanyaan nomor 11, 12, dan 13. Oke, 11 jawabannya apa? Dan mengapa? Tadi Asad jawabnya A. C, Pak. Kenapa C? Hitung-hitungannya bagaimana? Sebentar. Ya. Izin Pak, boleh ganti jawaban Pak? Ya udah. Kamu nggak apa-apa. Nanti saya tanya lagi. Saya tanya lagi. Apa? Kan gantian. Oh, nggak apa-apa. Oke, kenapa? Ketemunya seperti ini. Jadi soalnya adalah PT PCI mengakuisisi 80% kepemilikan PT Sorban dengan perolehan 500 juta. Stok equity-nya ini 500.000, common stock 300 juta, retained earning 200 juta, non identifiable asset, jadi tidak dialokasikan karena tidak ada aset ya, tidak ada aset yang bisa di-identifiable ada NIA. Terakhir PT Sorban melaporkan net income sebesar 1,2 miliar dengan membayar dividen sebesar 400 juta. Oke, gimana jawabannya, Afifah? Yang A eksesnya sebesar C, jawabannya 125 juta dan 125 juta. Kenapa C? Coba dihitung. Coba diterangkan di sini. Kalau Afifah susah itunya, susah. Ya, Pak. Izin, Pak. Hah? Jadi pertama itu dari cost of 80% S-nya itu 500 juta. Kemudian Sekitar 80%, 500 juta. ya, Oke. kemudian Kamu bisa implied nggak? Nggak bisa ya, terus ya. Nggak punya ya. Terus? Kemudian implied value-nya Implied value 500 juta dibagi 80%. Jadinya 625 juta. 625 juta. Oke. Ya, terus kemudian book value-nya 500 juta dari 500 juta ya. 300 Ini ditambah 200. ya.
500 juta. Terus? Kemudian eksesnya jadinya 125 juta, dari 625 dikurangi 500 juta. Ya, 125 juta eksesnya. Terus NCI-nya kenapa 625? 125 NCI-nya. 25% dari implied value. 25% dari Implied value. 25 atau 20? Iya 20%, Pak. Ya, 20% ya. Oke, jadi 125 dan 125 jawabannya ya. Oke, sekarang berikutnya yang jawab nomor 12. Yang jawab nomor 12 ini siapa namanya ini? Aurora. Gimana Aurora jawabannya? Aurora gimana? Nomor 12. Iya Pak, sebentar. Ya. Jadi NCI-nya saldonya 125 ya. Oke, 125. Kan jawabannya ini tadi, jawabannya si siapa tadi namanya? Tadi Afifah tadi ya, Afifah. Maaf Pak, soalnya tadi Ini nih soal 12 ini. kok nggak terlihat ini saya Pak? Belum share screen, Pak. Belum share screen. Oh, belum share screen. Oke, sudah kelihatan nomor 12. Oke, tadi jawabannya 125 dan 125. Oke. Iya. Saldonya tadi, jadi saldo NCI 125. Terus ditanyakan nomor 12 ini, Aurora. Coba dijawab berapa nomor 12 ini? Ini tidak ada intercompany profit, ya nggak? Tidak ada intercompany profit. 125 tambah berapa saldonya jadinya? Interestnya 20%. 20% NCI-nya Ditambahkan 20%. ini Pak, Nah, ditambahkan net income pada tahun itu. jadi berapa? Jawabannya apa berarti? Net income-nya Net income-nya ini 1,2 miliar. dikali dengan Dan perolehannya dividennya 400 juta. Saldonya nih, saldo awalnya nih 125 awalnya. Oh, 80% ya. 1,2 dikali 80% ya Pak, net income-nya. Ini buat NCI-nya nomor 12 nih, apabila PT ini ekuitas, berapakah saldo NCI yang ditanyakan? Bukan saldonya PT PECI. Saldonya NCI. Berapa saldo NCI? Oh, saldo NCI ya teman-teman. Awalnya kan 125, ini tadi jawabannya si Afifah 125 saldo awal 1 Januari lah awalnya. Ya. Jadi tambah berapa ini? Tambah apa? Ditambah 20% dikali 1,2 ya Pak. 20% 1 kali 1,2. Jadi jawabannya adalah
24.125, Pak. 24.125. Ada nggak di sini 24? 20% 1,2 berapa? Ada yang kurang nggak di sini? 20% dikali 1,2. Ada yang kurang nggak? Oh iya, dikurangi dividen. Oke, dikurangi dividen sebesar Dividen 20% dikali dengan 400 juta. jadi Ditambah 20% dengan kali 400 juta. Oke, jadi berapa jawabannya? Yang B, Pak. B ya. Oke, 285. Oke, ya. Sudah dikerjakan sebenarnya oleh kelompok ini. Jadi awalnya ini kan ketemu 1,2. Ketemu jawaban yang C ini ya. Jadi awalnya ini jika ketemu NCI-nya 125. Kemudian dibagi ini ya. Oke. Terakhir nih ya. Jurnalnya apa ini? Jurnal untuk eliminasi. Jadi Aurora sekarang oke, Zaim, coba apa jawabannya ini? Ayat jurnal eliminasinya, Zaim. C, Pak. Ya, apa? Common stock 300, retained earning 200, goodwill 125 pada investment in korban 500, dan non-controlling interest 125. Interestnya 125. Ini 500. Eliminasi kan 500. Goodwill pertama 125. Ini 125 ini awal ya berarti ya. Oke, sekarang nomor 1 apa jawabannya? Siapa tadi namanya? Zaim. Nomor 1 jawabannya apa? 1 Pilgan, Pak. Hah? 1 nih, nomor 1 nih. Sebentar. Belum tampil ya. Oke, nomor 1 jawabannya apa, Zaim? Manakah pernyataan di bawah ini yang paling benar terkait dengan goodwill? Ya. D. Goodwill merupakan perbedaan nilai perolehan atau harga beli dengan nilai wajar entitas yang diakuisisi. Oke, D. Nomor 2? Nomor 2, PT Angkasa mengakuisisi net aset PT Bundan atas kas, aset lainnya, dan debt atau equity securities. PT Bundan ditutup dan PT Angkasa melanjutkan operasi atas aset dan liability PT Bundan. Ilustrasi tersebut merupakan contoh dari akuisisi, bukan, Pak? Merger. Oke, intinya apa? Intinya nih. PT A beli PT B. Ya, PT A beli PT B. PT Ini ditutup. B-nya, PT Bundannya hilang. Ya. Terus Merger. A. Ya, merger ya. Ya. Oke, selanjutnya nomor 3.
Oke, nomor 3 saya minta Sofia Indah coba lihat. Sofia Indah. Sofia Indah masuk nggak? Ada nggak? Pak, masuk Pak. Oke. Sudah kelihatan di situ. Iya Pak, Ya, ini Sofia Indah ya. Sudah kelihatan di situ. Nomor 3 nggak jawabnya apa? kelihatan Pak. Soalnya nggak kelihatan Pak. Oke, nomor 3 apa jawabannya? A Pak, pengurang akun additional paid in capital. Coba dibaca dulu. Biaya penerbitan. Biaya penerbitan dan registrasi equity securities dalam rangka kombinasi bisnis dicatat sebagai pengurang akun additional paid in capital. Oke. Kenapa nggak masuk expense? Kalau yang expense itu yang biaya tidak langsung Kak, nggak Pak? Oke, jadi ini biaya ini berkaitan dengan penerbitan saham, ya, karena penerbitan saham dia mengurangi akun paid capital. Oke, nomor 4 apa jawabannya? Perlakuan akuntansi atas bad gain purchase adalah, bentar Pak. Bergain, berarti tadi apa bergain itu? Bergain purchase itu apa? Kenapa muncul bergain purchase, Sofia? Kalau bad gain purchase itu diakui sebagai keuntungan periode berjalan. Ya, kenapa muncul bergain purchase? Bad gain purchase muncul kalau Oke, goodwill negatif bukan Pak? bukan goodwill negatif. Bukan. Kalau nilai akuisisi cost-nya lebih kecil dari fair value net asset. Nah, itu ya kuncinya di situ ya. Kuncinya langkah pertama dulu. Langkah pertama itu apa? Bandingkan antara implied value dengan kepentingan yang diperoleh, ya. Implied value dengan book value. Kalau implied value-nya lebih besar, maka timbul tadi ya dialokasikan. Kalau lebih kecil, berarti bergen purchase. Bergen purchase diakui sebagai apa tadi jawabnya, Sorry ya? Diakui sebagai keuntungan periode berjalan Pak. Jadi langkah pertama lakukan ini, bandingkan. Oke, Pak. Kalau yang 5 apa? Kalau akuntansi atas goodwill. Nomor 5. Jadi ini A ya. Nomor 5. Ini A. 5 apa ini? A juga. Ya. A, dilakukan pengujian penurunan nilai impairment setiap akhir periode. Oke. Ya. Jadi goodwill itu kalian sudah tahu kan alokasi itu sisa. Jadi untuk memudahkan cara berpikirnya, goodwill itu sisa karena nggak bisa dialokasikan kemana-mana. Sehingga dia masukkan di pokoknya masukin aja di pool aja di goodwill. Ketika apakah goodwill tidak bisa disusutkan, ya beda dengan paten. Karena kalau bisa disusutkan maka dia dilakukan impairment. Jadi setiap akhir tahun ada nggak asetnya yang naik turun tadi, aset yang diperoleh dari anak perusahaan tadi ya. Oke. Yes. Tadi Sofia, sekarang saya ingin Ahmad Noval, oke. Iya Pak.
Oke, hafal coba jawab pertanyaan nomor 6 dan 7. 6 dan 7. Perlakuan akuntansi yang benar atas metode ekuitas adalah C bukan Pak, laba bersih entitas subsidiari menambah nilai investasi secara proporsional. Oke, coba diterangkan apa itu laba bersih. Maksudnya apa nih? Metode ekuitas adalah apa itu? Maksudnya apa ini? Metode ekuitas, berarti equity method. Kenapa C? Maksudnya apa tuh C? Equity method lawannya apa? Lawannya cost method Pak. Oke, bedanya apa cost method sama equity method? Kalau cost method jawaban yang mana cost method nomor 6 ini? Yang mana ya dari A, B, C, D mana yang cost method? Cost method yang A Pak. Yang A ya, oke. Jadi kalau cost method yang A, yang C untuk equity, makanya cost method jarang digunakan karena tidak reliable. Yang digunakan adalah equity method. Nomor 7 sekarang. Nomor 7, berikut ini adalah prosedur konsolidasi yang perlu dilakukan untuk menghasilkan sebuah laporan keuangan konsolidasian, kecuali B, mengeliminasi saldo ekuitas entitas induk dalam kelompok usaha untuk menghapuskan kemungkinan terjadi pencatatan ganda. Nomor B. Kenapa nomor B? Yang ini kamu lihatnya dari mana lihatnya? Yang B, karena ini Pak, yang dihapus akun anak perusahaan, yang dieliminasi akun anak perusahaan. Akun anak perusahaan. Kenapa yang bisa salah? Jadi yang salah? Ya. Karena entitas induk dan anak itu nggak ada hubungannya Pak. Benar nggak Pak? Kalimat B yang salah di mana yang salah? Harusnya yang dihapus ekuitas entitas anak Pak, bukan induknya. Ya. Yang dihapus adalah ekuitas anak ya. Ya, salahnya di sini. Oke, bagus. Ya, terima kasih Pak. Nomor 8, 9, 10 saya ingin siapa yang 8, 9, 10? Tadi siapa tadi? Tadi Ahmad Nafal, sekarang Amalia. Amalia ada nggak Amalia? Amalia hadir? Iya, Pak. Oke, nomor 8 apa jawabannya? Pada laporan keuangan konsolidasian yang disiapkan untuk entitas induk dan entitas anak, terdapat pinjaman yang diberikan induk kepada anak senilai 20 juta. Jurnal yang dapat dibuat untuk mengeliminasi dampak transaksi antar entitas tersebut adalah C, Pak. Debit utang usaha 20 juta, terus kredit utang usaha 20 juta. Ini istilahnya apa ini istilahnya? Ya, kenapa C? Kenapa bukan A, B atau D? Kenapa C? Soalnya jurnal awal
jurnal awal dari induk itu piutang pada cash. Nah, itu resiprokal dibalik. Ya, Coba. oke. Kuncinya adalah coba karena resiprokal antara induk dan anak ya. Oke. Nomor 9 sekarang. PT Armada Indonesia merupakan entitas induk dari PT dengan porsi kepemilikan 70% pada periode berjalan. Terdapat transaksi penjualan downstream, persediaan yang mengakibatkan munculnya keuntungan yang belum terrealisasi sebesar 10 juta. Ya, hilang suaranya. Bagaimana pengaruhnya terhadap saldo investasi di PT Teratai Indah? Oke, keywordnya ya adalah downstream. Downstream, iya. Jawabannya apa jawabannya? Jadi bertambah 10 juta. Kenapa bertambah 10 juta? Karena Kenapa ini downstream jadi punya induk semua keuntungannya. Oke, ya, oke. Benar. Oke, sekarang yang nomor 10. PT Stan Trading merupakan entitas induk PT Cikerjaya dengan kepemilikan saham sebesar 80%. Saldo investasi pada PT Cikerjaya 1 Januari sebesar 800 juta. Pada periode berjalan, PT Cikerjaya mengumumkan laba sebesar 100 juta, membagikan dividen sebesar 60 juta. Keuntungan transaksi penjualan upstream persediaan periode sebelumnya sebesar 10 juta, terrealisasi seluruhnya pada periode berjalan. Jurnal eliminasi yang dibuat terkait transaksi penjualan upstream persediaan periode sebelumnya adalah yang C, investasi pada PT Ceger 8 juta kepentingan. Dari mana 8 juta? Dari mana 8 juta? Dibagi untuk induk 80%, terus NCI-nya itu 20%. Oke. Terus non pengendali 3. Non pengendalinya 20%-nya dari 10 juta. Oke. Kenapa kreditnya COGS? Karena keywords-nya apa nih di sini keywords-nya? Keywords-nya apa? Upstream. Upstream. Nah, kalau tahu upstream berarti makanya mengurangi ini penjualannya. Oke, bagus ya. Sudah selesai. Waktunya tinggal 2 menit. Kita break dulu ya. Kita break dulu untuk nanti kita bertemu lagi jam 9.10. 9.10. Oke, kita break dulu ya. Oke, nanti saya akan mau merekapitulasi dulu. Oke, terima kasih semuanya ya. Nanti kita bertemu 9.10. Oke. Oke, saya tadi kembali ke Asar ya. Oke. Asar tadi jawabnya pertama B, kedua D. Asar ada nggak? Masuk nggak? Sudah masuk nggak Asar? Sudah, Pak. Oke. Sekarang nomor 3 apa nomor 3 jawabannya? Yang ketiga jawabannya apa? Konsolidasi. Oke, kenapa bukan business combination? Kenapa bukan akuisisi? Konsolidasi itu termasuk
kombinasi bisnis, Pak. Tapi kombinasi bisnis ada macamnya. Kalau ini dia jadinya A tambah B sama dengan C. A tambah B sama dengan C. C. Ya, A tambah B sama dengan C. Ini masuk ke istilahnya konsolidasi. Kenapa bukan business combination? Karena tadi Pak, kombinasi bisnis itu macamnya banyak. Oke. Kok macamnya banyak ya? Kalian cara berpikirnya tidak itu ya, enggak itu ya, tidak terskema, tidak terstruktur ya. Jadi ini kan business combination. Business combination terdiri dari beberapa jenis ya. Ada yang namanya merger, ada yang konsolidasi dan sebagainya. Oke, nomor 4 apa nomor 4? Nomor 4 apa jawabannya? Ini baru business combination. Combination itu semuanya business combination. Caranya apa? Caranya bisa konsolidasi, bisa merger. Kalau konsolidasi berarti membentuk perusahaan baru, merger berarti satu ditutup. Oke, terakhir nomor 5 apa nomor 5? Pooling interest, Pak. B. Kenapa tidak digunakan? Iya. Ya, Pak. Kenapa pooling interest tidak digunakan lagi? Karena kalau nggak salah pooling interest itu mencatat akuisisinya bukan pakai fair value, sementara sekarang kebanyakan standar akuntansi pakai fair value. Kenapa pakai fair value? Sekarang Arsita, ada nggak Arsita? Arsita sudah masuk belum Arsita? Iya, Pak. Oke, nomor 6 apa? Jawabannya nomor 6. Kenapa, Pak? Nomor 6 jawabannya apa? Nomor 6. Nomor 6 jawabannya? A, Pak. Kenapa A? Kenapa PT Capital di debit? Kalau jawabannya, kalau debitnya PT Capital, maka kreditnya adalah Investment expense. investment expense. Ini di atas ya. Oke. Yang nomor 7 apa jawabannya? D, Pak. Gain on bargain purchase. Oke, gain on purchase. Ya. Jumlah yang dibayarkan lebih rendah daripada nilai pasar. Oke, bargain purchase. Nomor 7, 8. Jawabannya apa nomor 8? Metode harga perolehan, Pak. Nah, atau istilahnya cost method. Nomor 9.
nomor 9, Arsita. Bentar Pak. Mungkin Pak. Oke, saya lanjutkan dengan Elisavan. Elisavan ada nggak Elisavan? Ya Pak. Kenapa B salah? Yang salah di mana salah B-nya? Oke, kita nomor 9 ya. Kita nomor 9. Kenapa yang B salah? Menurut Arsita nomor A yang benar. Kenapa B salah? Ini punya guru ya? Iya Pak. Karena harusnya bisa masuk ke goodwill Pak, nggak cuma aset aja. Ya, selisih harus dialihkan ke identifikasi aset. Bila cost tidak sama dengan book value, fixed value selisih dialihkan ke kemudian yang C salahnya apa yang C? Salahnya apa yang C? Kalimat yang C. Kalau yang C itu kan cost-nya sama dengan book value. Artinya nggak ada excess yang dialokasikan Pak. Kalau C ini kalau book value net asset tidak sama dengan fair value, selisih diakui sebagai goodwill, benar nggak itu? Oke. Nomor D, nanti salahnya apa? Salahnya yang D. Tes. Oh iya Pak. Yang D kalau yang D itu bisa dialokasikan ke goodwill juga Pak. Jadi nggak seluruhnya ke INA. Oke, nomor 10 apa jawabannya nomor 10? Nomor 10 jawabannya sebentar Pak. Kamu baca aja.
Kayaknya yang D, Pak. D. Yang A kenapa salah? Kenapa yang A salah? Yang A bener, Pak. Oh, yang tidak benar. C. A benar. Jadi yang salah C. Yang salah D ya. D kenapa Iya, salah? Pak. Yang salah kenapa D? D kenapa salah? A benar, B. Oke, oke, yang kenapa D salah? Karena harusnya dibuatnya itu jurnal penyesuaian itu hanya cuma punya induk, Pak. Oke. Nggak hanya Hanya di induk aja. yang anaknya nggak usah. Oke. Oke, Elisavon. Sekarang Renanda ya. Renanda ada Renanda. Iya, Pak. Oke, nomor 14 apa jawabnya nomor 14? Maaf, Pak, share screen-nya hilang, Pak. Oke, nomor 14 jawabannya apa? Apa jawaban nomor 14? Empat belas A, Pak. Kenapa A? Karena dia menghapus piutang sama utangnya. Maksudnya? Dia menghapus piutang sama utangnya, Pak. Piutang kan harusnya di debit jadi di kredit, terus utang kan harusnya di kredit jadi di debit. Itu teknisnya ya. Oke, nomor 15. Nomor 15 apa jawabannya nomor 15? Jawabannya nomor 15. 15 D, Pak. Kenapa bukan A? Kenapa bukan B? Kenapa bukan C? A yang salah apa yang A? Kalimat apa yang A salah?
Karena aset itu harus diamortisasi, Pak. Kecuali goodwill. Oke, yang B? Karena estimasi, Pak. Hah? Kenapa? Karena estimasi. Harusnya sisa manfaat. Kenapa nggak boleh estimasi? Atau yang C, kenapa harus boleh nggak pakai metode garis lurus? Boleh nggak pakai double declining amortisasinya? Terus boleh, tapi kan ada cara metode lainnya. Berarti boleh amortisasi menggunakan double declining. Boleh, Pak. Menurut apa boleh? Ada nggak menurut double declining? Oke, oke, kita lanjutkan ya. Jadi terakhir saya akan membahas materi saya bahas ya. Sisa soal yang dibahas pertemuan 14 ya, pertemuan 14 hari ini. Kombinasi bisnis cost method ini menurut saya nggak cost method juga ini, equity method juga, dan cost method nggak ini. Jadi soal 2 pilihan 2 nggak kita bahas karena sebenarnya sama, nggak ada tuh cost method. Oke, kita bahas soal 1 tahun 2019 ya. Soalnya seperti ini. Soalnya ada 2, membuat jurnal dan kemudian membuat neraca. Oke. Ini informasi. Oke, yang pertama menghitung goodwill dulu, atau bukan menghitung goodwill, istilahnya Anda bandingkan antara implied value dengan book value-nya. Implied value-nya berapa nih implied value-nya? Implied value-nya 750.000 kan ya. Nilai asetnya 520, 230 sisanya. Nilai asetnya book value segini, jumlah imbalan yang diberikan ya, ini gak ada hitung-hitungannya ya. Jadi gunakan istilah implied value aja ya. Implied value. Oke. Jadi selalu langkah pertama ini. Langkah kedua membuat jurnal. Jurnal untuk mencatat selalu di parents. Nggak usah di anak ya. Di parents. Ini 750 dapat 420.
sisanya diamortisasikan ke kemudian ini untuk mengurangi paid in capital, investment ini paid in capital, kemudian mengurangi current asset. Current asset apa cash ini? Nah, oke, menarik. Current asset apa cash? Oke, kelompok 3. Kelompok 3 siapa nih yang belum bisa menerangkan kelompok 3? Oke, kelompok 3. Kelompok 3 saya minta kelompok 3 itu nomor 9. Kelompok 3 sampai 12 ya. Kelompok 3 Faris Hibani. Oke, saya minta menerangkan Faris Hibani. Halo, Faris masuk nggak Faris? Iya, Pak. Oke, aku kelompok 3 kan ya? Iya, Pak. Oke, kamu terangkan ini jurnal untuk pencatatan investasinya. Boleh lihat soalnya lagi tidak, Pak? Soalnya ini ya? Iya. Bukan. Iya, Pak, betul. Oke, ya, kamu terangkan sekarang. Betul maksudnya tadi karena aset apa cash ya? Karena aset ya? Yang betul yang cash, Pak. Cash ya? Iya. Maksud apa cash ini mungkin ini ya. Mana keterangan cashnya? 30.000. Biasanya untuk transaksi-transaksi pada umumnya pakai cash sih, Pak. Tapi karena di situ ada current asetnya itu termasuk cash juga, jadi kami asumsikannya current asset begitu, Pak. Oke. Tidak menjelaskan cash ini ya. Oke. Jadi jangan ini harus current asset ya. Oke, kamu terangkan di sini. 1, 2, 3 kamu terangkan. Jurnal pertama apa, jurnal kedua apa, jurnal ketiga apa. Oke, silakan Faris Hibani. Yang pertama, Pak, itu share capital ordinary-nya 300 juta terus additional paid in capital itu sama seperti share premium, itu sisanya dari nilai par. Nah, terus ditambah 300 juta ditambah 450 juta jadi 750 juta. Oke. Terus? Terus yang kedua itu ada expense yang diakui. Itu ada beban-beban pendaftaran dan registrasi sebesar 35 juta dan 25 juta itu mengurangi current asset. Yang terakhir adalah untuk akun pengambil alihan, Pak. Jadi nambah di induknya, Pak. Kita masukkan yang ada di neraca sama penyesuaian yang udah dilakukan di jurnal 1 dan 2 begitu, Pak. Jadi dialihkan kemana nih? Ke induk, Pak. Ke induk. 750. Oke, karena aset 100. Karena aset jadi 100 karena asetnya. Karena 60 tadi keluar ya, 60 keluar karena aset oke. Iya, Pak. Sisanya ke goodwill. 30. Oke, sekarang kelompok 4 kelompok 4 saya minta kelompok 4 siapa nih kelompok 4?
Oke, kelompok 4 menjawab pertanyaan berikutnya. Pertanyaan ini. Neraca. Oke, si neracanya oke. Coba diterangkan ini putu semara ya. Coba nih putu semara diterangkan ini. Iya, baik, Pak. Nah, tadi kombinasi bisnisnya itu untuk aset penggabungan dari yang sudah diakuisisi Pak dengan parents. Jadi kan asetnya 200 juta, kemudian land, buildings, equipment-nya juga sudah dikurangi depresiasi. Goodwill itu nilainya sesuai yang tercantum di sini. Sehingga totalnya 1.590 juta. Kemudian yang liabilitasnya juga setelah diakuisisi dari perusahaan yang tadi itu dan digabungkan dengan perusahaan induk sehingga jumlahnya 180 juta. Kemudian common share atau capital stock-nya itu 830 juta dan additional paid in capital sesuai yang di jurnal tadi setelah diakumulasi 505 juta. Menghasilkan return earnings sisanya itu 95 juta Pak. Sehingga totalnya juga sama dengan nilai aset. Oke, tadi soal-soal seperti ini kalian harus bisa ya. Jadi menggabungkannya bagaimana? Digabungkan aja, ditambahkan terus dikurangi, di-delete yang misalnya yang dihapuskan adalah ini punyanya Sani dihapuskan. Oke, sekarang kita nginjak yang karena 2000 karena 2019 nggak ada ya, 2019 pilihan ganda semua dan sudah kita bahas tadi. Sekarang kita bahas soal tahun 18 neraca konsolidasi. Neraca konsolidasi ini soalnya Petronda, ini Sambara, ini Duranda, ini Ambara cukup membingungkan ya. Ini dilakukan oleh kelompok 2 dan 5. Oke, kelompok 2 dan 5 nanti siap-siap ya. Oke, diterangkan dulu ini. Oke. Soalnya buat jurnal eliminasi. Kemudian neraca konsolidasi sama seperti tadi ya, sama seperti tahun 2019. Sebelum buat jurnalasi dibuat dulu ini satu acquisition ingin itu implied value. Coba diterangkan, saya minta diterangkan kelompok berapa tadi? Kelompok 2 ya. Kelompok 2 Audrey coba diterangkan Audrey ada nggak di sini Audrey? Masuk nggak? Audrey ada Audrey. Oke, coba diterangkan. Ini maksudnya apa ini? Jadi ini soalnya seperti soal tahun 2018 tadi ya. Pertama ngitung implied value. Kemudian dialokasikan. Kemudian membuat jurnal akuisisi. Jurnal saat akuisisi, ini jurnal saat akuisisi dan jurnal eliminasi. Terakhir neraca konsolidasi. Ini sama kayak soal tadi. Oke, diterangkan dulu Audrey. Ada Audrey apa dulu? Kalau Audrey kesulitan, coba diterangkan oleh kelompok. Runeva Adami. Runeva masuk nggak? Tes. Runeva masuk nggak Runeva? Tes. Oke,
Oke, Audrey. Oke, silakan terangkan tadi ini. Ya, 60 miliar kosnya. Implied value-nya 100. 57 implied value excess-nya. Hey, jangan goodwill dulu. Tes, jangan goodwill dulu ya. Alokasinya seperti kelompok 5 ini. Ke net intangible NIA dulu ya. Ke asetnya dulu, jangan ke goodwill, sisanya baru goodwill. Oke, gimana? Diulangi lagi. Diamortisasikan ke 43 ke. Halo Audrey. Nah, alokasikan ke persediaan. Nah. Ya, itu ya sisa. Oke, sekarang tadi Runeva ada nggak? Runeva masuk, ada nggak di sini? Kalau nggak ada, Ricky aja, Ricky ada nggak Ricky? Ada, Pak. Oke, kamu terangkan ini. Jurnal, bukan akuisisi ya. Jurnal saat akuisisi dan eliminasi. Oke, kamu terangkan. Yang mana Pak? Tidak ada share screen-nya. Ada share screen-nya. Oke. Nah, kamu terangkan ini. Jurnal saat akuisisi dan eliminasi ya. Oke, kamu terangkan. Oke. Jadi pertama kita mencatat dulu jurnal pencatatan saat akuisisi. Itu pada tanggal 5 Januari-nya. Jadi kita catat berdasarkan cost-nya, yaitu perolehan sahamnya itu 60%. Jadi kita tulis 60.000. Terus yang kedua kita buat jurnal eliminasi saat membuat kertas kerja laporan keuangan konsolidasian. Jadi kan tadi kita dapatkan eksesnya itu 43.000. Nah, kita juga harus menghapuskan semua common stock dan return earning dari Sambara atau dari subsidiari. Terus kita juga menghapuskan akun investment kita di Sambara, yaitu 60.000 supaya habis. Dan juga kita mencatat non-controlling interest-nya sebesar 40.000, yaitu 40% yang tidak tercatat, maksudnya sisa dari kepemilikan itu. Nah, unamortized excess yang 43.000 itu kita terangkan lebih lagi, itu terdiri dari inventory-nya sebesar 5.000, terus buildings 20.000, dan goodwill 18.000. Ini ada 2 jurnal, boleh nggak hanya 1 jurnal aja? Kalau di PPT sih saya lihat ada yang bisa jadikan 1, ada yang dipisah juga, Pak. Oke, kalau menurut saya sih jadiin 1 aja nih ya. Tapi memang 2 jurnal lebih jelas, tapi menurut saya 1 aja ini. 2 atau 1 nggak masalah. Oke, kemudian ini sudah biasa ya, ini bukan kayak tadi. Oke, waktu tinggal 2 menit. Saya cukupkan sekian pertemuannya. Saya yakin kalian bisa UAS-nya. Yang penting tetap kerjakan sesuai dengan penghitungannya ya. Artinya jangan nebak-nebak. Oke, saya cukupkan sekian pertemuan kali ini.
pertemuan untuk AKL. Good luck, selamat menghadapi UAS. UASnya tanggal berapa? Di Selasa. Oke. Tanggal 2, Pak. Tanggal 2. Nanti semoga saya cepat periksanya ya. Oke, saya cukupkan sekian. Waktu tinggal 1 menit di Zoom ini. Saya pamit. Saya yakin kalau UAS kali ini kalian pasti bisa. Saya yakin ini. Soalnya ini lebih mudah, lebih itu. Yang penting step-stepnya diingat tadi. Implied value, bandingkan dengan book value, amortisasikan, 7 langkah itu jurnal-jurnalnya, kombinasi dan sebagainya. Oke, pasti kalian bisa itu. Tidak sulit yang pertama pasti. Oke, saya cukupkan sekian. Oke, selamat berjumpa di lain kesempatan. Kalian masih ada semester 6 ya. Semester 6 nanti saya ngajar mungkin akuntansi keuangan lanjutan. Nanti akan saya tanya-tanya lagi nanti ya. Oke. Good luck, ini mudah. Yang penting Anda tahu konsepnya ya, tahu konsepnya. Jangan menghafal ya. Jadi nilai kuisnya yang belum kebagian, yang nilainya bagus-bagus, jadi nggak usah khawatir, nilai kuisnya pasti bagus ya. Saya cukupkan sekian, sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.